Cukuplah, Wayan Segara. Apakah belum cukup darah yang dikorbankan? Menyerah. Kami orang-orang kerajaan laut tidak mengenal sekata itu. Paduka, kita telah kehilangan banyak pasukan. Hamba rasa kita tidak dapat bertahan hingga esok pagi. Cih, sia-sia saja semua ini. Hei Wayan Dahar, camkan ini baik-baik. Saya bersumpah, suatu hari nanti saya akan menaklukkan kerajaan pesisir. Dan Anda akan berlutut di bawah saya. Setelah mendengar kabar dari panglimanya, Wayan segera pun menarik mundur pasukannya. Perang hari itu diselesaikan oleh tewasnya banyak pasukan dari kedua pihak kerajaan. Beberapa tahun setelah perang itu usai, kedua kerajaan itu pun memasuki masa kedamaian. Suatu hari, terlihat dua nelayan yang sedang bersiap untuk berlayar. Di pesisir, nampak seekor penyu yang terdampar. Apa itu? Seperti seekor penyu raksasa. Sejak kapan ada penyu sebesar itu? Entahlah, tapi penyu itu cukup menarik perhatianku. Aku juga. Ketika kedua nelayan itu mencoba untuk menghampiri penyu raksasa tersebut, tiba-tiba penyu itu berubah menjadi sosok manusia. Sontak, kedua nelayan terkejut dan berlari terbirit-birit. Beberapa hari pun berlalu, kabar ditemukannya seekor penyu ajaib yang dapat berubah menjadi seorang manusia pun tersebar ke seluruh penjuru kerajaan pesisir. Rumor tersebut terdengar hingga ke telinga seorang putri yang mendiami istana kerajaan pesisir. Putri tersebut bernama Niluh Ayu. Hari ini sangat cerah. Aku rasa pergi ke pantai adalah ide yang baik. Agni, temani saya ke pantai ya. Tapi Nona, saya mendengar ada kabar siluman penyu di lokasi pantai. Maksudmu? Kemarin ada nelayan yang ingin berangkat berlayar, dan mereka menemukan seekor penyu yang terdampar. Awalnya, mereka ingin menangkapnya, tapi tiba-tiba penyu itu berubah jadi seorang manusia. Ini jadi berita panas di kota. Dari ujung kanan sampai kiri membahas penyu itu terus. Siluman penyu. Itu terdengar seperti cerita orang mabuk. Hanya sebuah rumor, bukan? Tidak, Nona. Ini cerita asli. Bahkan pantai kuta yang tadinya ramai, sekarang sunyi sekali. Baguslah. Dengan itu sudah terjamin bahwa pantainya akan sunyi dan menenangkan. Kita berangkat sekarang juga, Agni. Nona Putri! Aku tidak salah. Hari ini sangatlah sempurna untuk berjalan di pantai. Cuaca yang cerah dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kita. Anda harus tetap berhati-hati, Nona. Apalagi kalau ada hewan. Kamu masih percaya dengan rumor yang tidak berdasar? Kalau begitu, kamu tetap di sini saja. Aku ingin menuju ke tepi pantai. Aku tidak mengerti bagaimana orang bisa percaya dengan rumor siluman itu. Akhirnya, pantai seindah ini tidak ada yang bisa menikmatinya selain aku. Itu apa? Ya Tuhan, malangnya kamu ini. Tunggu sebentar ya. Niluh Ayu mengobati seekor penyu tak berdaya sebisanya. Setelah beberapa saat, ia melihat cahaya mulai kembali ke mata penyu tersebut. Namun, ketika penyu itu mulai berjalan, muncul suatu kejadian yang akan mengubah kerajaan laut dan kerajaan pesisir selamanya. Tidak setiap hari aku bertemu manusia baik hati. Siapa namamu? Namaku Niluh Ayu. Aku adalah pelayan di kerajaan pesisir. Niluh Ayu. Salam kenal. Namaku adalah Ida Bagus. Aku adalah... Penyu. Pak, luka Anda belum sembuh. Baru saja aku tutup. Pak, aku kelihatan tua ya?
Bukan. Duh, sini aku benarkan dulu. Tuan Putri berada di pantai dalam waktu yang cukup lama. Ia merawat luka siluman tidak dikenal tersebut dengan tulus hati. Tanpa sepengetahuan mereka, hari sudah mulai panas. Terima kasih. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Tidak perlu. Sepertinya menemuimu sudah cukup sebagai pembayaran. Tidak pernah aku bayangkan akan bertemu siluman penyu yang dibahas seluruh kota. Siluman penyu. Kalian menamaiku itu. Tidak salah, bukan? Awalnya aku kira siluman penyu cuma cerita orang mabuk. Tapi akhirnya aku cukup terkejut kamu asli. Menurutku ini sudah menjadi bayaran yang baik. Nona Putri, sudah mulai siang. Ayahmu akan mencarimu. Nona Putri. Hiraukan temanku. Tapi maaf, sepertinya aku harus pergi. Kamu terus awasi luka itu ya. Belum sepenuhnya aku sembuhkan. Tunggu. Apakah kita bisa bertemu lagi besok? Agar kamu bisa memeriksa lukanya. Besok? Boleh. Besok sore aku kan kembali ke pantai ini. Baik. Akan kutunggu besok. Kamu juga, Penyu. Mi, mulai sekarang panggil aku Nona Ayu. Tidak usah tanya kenapa. Baik Nona. Beberapa bulan telah berlalu. Niluh Ayu dan Ida Bagus pun menjadi sering menghabiskan waktu bersama di pesisir pantai. Setiap kali ingin bertemu, Niluh Ayu akan kabur melalui jendela kamarnya agar kepergiannya tidak diketahui siapa-siapa di kerajaan. Hari-hari, Niluh Ayu setiap hari yang berjalan makin berisi warna. Namun, hari yang penuh kedamaian tidak selamanya sunyi. Suatu hari, sebuah kabar sampai di telinga Wayan Dahar melalui utusan raja. Berita mengenai seorang nelayan yang meninggal ketika sedang mencari ikan di area Laut Pertengahan. Yang mulia, ada berita yang harus Anda dengar. Ada apa pengutangan? Saya mendapat sebuah kabar dari para nelayan. Mereka mengatakan bahwa ditemukan seorang nelayan tenggelam saat sedang mencari ikan di area Laut Pertengahan. Apa? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Mereka tidak mengetahui alasan dibalik tragedi itu. Kejadiannya terjadi begitu cepat dan penyebab masalahnya juga tidak terlihat. Wayan Segara, sepertinya kerajaan laut sedang mencoba melanjutkan peperangan yang tidak terselesaikan beberapa dekade lalu secara diam-diam. Kalau dibiarkan, kita bisa kalah. Lengkara, Ya, Yang Mulia. kumpulkan semua prajurit. Lalu beritahu mereka bahwa kita akan berperang melawan kerajaan laut untuk terakhir kalinya. Baginda, tidakkah Anda merasa kalau keputusan ini terlalu terburu-buru? Kejadian yang menimpa nelayan bisa saja sebuah kecelakaan yang kebetulan tidak terlihat oleh nelayan lain. Kamu terlalu naif. Seorang raja harus bisa memprediksi hal buruk yang terjadi kepada kerajaannya. Karena tugas seorang raja adalah melindungi kerajaan serta rakyatnya. Kumpulkan semua prajurit. Baik, Yang Mulia. Kerajaanku mau berperang melawan kerajaan Ida Bagus. Aku harus memberitahukan hal ini ketika kita bertemu. Nah, akhirnya kamu datang juga. Apa maksudmu? Sekarang kan jam 4 sore. Bukannya kita selalu bertemu di jam ini? Iya, aku tahu. Tapi Ada apa, Ayu? Kamu terlihat sangat gelisah. aku mendengar bahwa kerajaan kita akan berperang. Apa? Kenapa? Ada kabar mengenai seorang nelayan yang tenggelam di tengah laut. Karena penyebabnya tidak jelas, raja mengira bahwa kerajaan mulai merenggut nyawa nelayan tersebut. Tapi itu tidak benar. Saat ini kami sedang sibuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk festival tahunan Kerajaan Laut. Aku tahu itu tidak benar. Namun, aku tidak bisa membuat sang raja menarik kembali deklarasi perang itu. Kalau begitu, aku harus memberitahu hal ini kepada rajaku. Tunggu, apakah dia tidak akan mencurigaimu?
Maksudku, bagaimana kamu bisa mendapat informasi yang sangat penting seperti ini jika bukan dari orang kerajaan? Tenang saja, Ayu. Aku adalah pembohong yang handal. Baiklah, Jika benar kita akan berperang, maka kita tidak dapat bertemu untuk beberapa saat. Aku akan merindukanmu. aku juga akan merindukanmu. Kamu, tolong jaga diri baik-baik ya. Ida Bagus pun meninggalkan Niluh Ayu dan masuk ke laut untuk memperingatkan ayahnya akan ancaman yang menunggu mereka. Sementara itu, dengan hati yang gelisah, Niluh Ayu pun meninggalkan area pesisir sebelum orang-orang di kerajaannya sadar akan kepergiannya. Yang mulia, saya ingin menyampaikan berita penting. Apa yang ingin kau sampaikan? Saya melihat pangeran bertemu dengan orang dari wilayah darat. Apa? Ada-ada saja perilaku anak itu. Sepertinya itu alasan kenapa ia selalu pergi entah kemana. Setiap harinya pada waktu yang sama, Yang mulia. Segara, apakah kau yakin anak kita sudah siap untuk memerintah kerajaan ini? Lihat dia sekarang, malah bertemu dengan musuh. Entahlah. Bangkara, saya punya tugas untukmu. Siap Yang mulia. Apa tugas yang kau punya untuk saya? Beberapa minggu telah berlalu semenjak deklarasi perang yang resmi diajukan dan kerajaan laut disetujui. Persiapan perang memakan waktu yang cukup lama karena kedua pihak menghindari hasil imbang seperti perang terakhir mereka. Pengawalan Niluh Ayu pun semakin ketat dan ia tidak diizinkan untuk pergi keluar istana. Terkadang ia mengelilingi seluruh istana karena bosan. Dan saat mengelilingi istana, dia akan selalu melihat prajurit-prajurit yang sedang sibuk menyiapkan semua alat dan mendiskusikan strategi perang. Melihat pemandangan tersebut, kecemasan Niluh Ayu terhadap kondisi Ida Bagus semakin meningkat setiap harinya. Waktu berjalan dengan sangat cepat, tak terasa hari esok adalah hari di mana perang akan dilaksanakan. Malam itu terasa sangat menegangkan. Niluh Ayu tak bisa berhenti memikirkan Ida Bagus. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari luar kamarnya. Ketika ia membuka pintu, Agni sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum. Oh, kamu Agni. Ada apa? Pasti Nona mengkhawatirkan laki-laki dari kerajaan laut itu kan? Shh. Bagaimana kamu bisa mengetahui hal tersebut? Beberapa bulan lalu, saya sempat berkeliling di area laut yang dekat pantai. Dan di situ, aku melihatmu sedang berbicara dengan seorang laki-laki. Lalu, bagaimana kamu tahu kalau dia adalah orang laut? Dia berjalan pergi ke arah laut dan menyelam tanpa keluar lagi. Mana ada warga darat yang seperti itu? Tolong jangan beritahu ayah soal ini ya. Tenang saja, Nona. Nona, apakah Nona mau ke pantai untuk menenangkan pikiran? Apakah kamu sudah gila, Agni? Aku tidak boleh pergi kemana-mana. Saya akan membantu Anda agar dapat keluar. Bagaimana? Baiklah. Jadi, rencana apa yang kamu miliki? Percayalah dengan saya, Nona. Niluh Ayu pun mengikuti Agni keluar dari kamar dan berjalan menuju ke arah pintu istana. Langkah mereka terhenti ketika Lengkara memberhentikan mereka. Hei, tunggu dulu. Kalian mau pergi kemana? Hari sudah malam, dan besok kita akan berperang melawan kerajaan laut. Berbahaya jika Nona keluar. Aduh, sudah tenang saja Lengkara. Kami tidak akan jauh-jauh kok. Saya juga akan menemani Nona. Sini, saya pinjam pedangmu.
Pedang saya? Untuk apa aku meminjam pedang saya? Tentunya saya memerlukan sebuah senjata yang bisa digunakan untuk melindungi Nona Ayu. Tapi, kamu kan... Hei, kamu tidak ingat? Sebelum aku menjadi pelayan Nona Ayu, aku adalah prajurit juga. Sama sepertimu. Aku tahu dan bisa berkelahi. Jadi, berikan pedangmu. Tenang saja, Lengkara. Kami tidak akan berkeliaran ke tempat yang jauh. Kami hanya ingin menenangkan pikiran sebelum perang besar dimulai. Kalau begitu, saya harus memberitahu Raja. Jangan. Dia tidak akan mengizinkanku. Lengkara? Baiklah. Terima kasih, Lengkara. Tolong rahasiakan kepergian kami ya. Kami akan kembali tepat 30 menit lagi. Baiklah. 30 menit. Mereka pun keluar dan pergi menyusuri area hutan yang merupakan jalan pintas menuju pantai. Setelah sekitar 15 menit berjalan, mereka akhirnya sampai di area dekat pesisir pantai. Nyiluh Ayu pun mencari tempat yang bagus untuk beristirahat dan melihat daerah pesisir. Pemandangan ini sangat indah, bukan? Iya, Nona. Apa itu? Nona, jangan pergi kemana-mana ya. Ternyata bukan apa-apa, Nona. Nona? Kemana Nona pergi? Menyadari hilangnya sang putri, Agni pun mencoba mencari Niluh Ayu di sekitar hutan. Tetapi sang putri tak kunjung ditemukan. Aku akan dihukum habis-habisan oleh raja. Agni, untuk sekarang, tolong rahasiakan hal ini dari Raja Dahar. Aku akan coba mencari Putri Ayu. Perang pun terjadi di kemudian hari. Kedua kerajaan secara bersamaan mengerahkan prajurit dalam jumlah yang tidak sedikit. Pasukan kerajaan laut dikomando oleh Wayan Segara beserta anaknya, Ida Bagus. Di sisi lain, yakni prajurit kerajaan pesisir, dipimpin oleh Wayan Dahar. Perang berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, gejolak amarah dan semangat dari kedua belah pihak kerajaan tidak memudar karena wilayah mereka yang ditaruhkan jika salah satu dari mereka kalah. Seiring berjalannya waktu, pasir pantai yang semula berwarna krem kini berubah menjadi merah lantaran darah yang terus bercucuran tanpa henti membasahi seluruh area bibir pantai. Mayat prajurit berserakan, entah terbaring di atas hamparan pasir atau hanyut terbawa ombak. Suasana kian memanas ketika kemenangan mulai berpihak kepada kerajaan pesisir. Di tengah-tengah pertempuran, Wayan Dahar berhadapan dengan Ida Bagus. Kemana perginya rajamu itu? Apakah dia sudah merasakan hawa kekalahan sehingga ia kabur menyelamatkan diri? Saya tidak tahu dan berani-beraninya Anda berbicara seperti itu. Ini adalah medan perang. Meskipun aku bukan lawan yang kau tunggu, sebagai waris kerajaan laut, aku tidak akan membiarkan kau merebut wilayah ini. Ayu, Wayan Dahar, apakah kamu masih berpikir kerajaan darat dapat menang dengan mudah? Lihatlah yang saya bawa. Jika kau tidak menyatakan kekalahanmu, sang putri akan menerima akibatnya. Anakku, bagaimana kamu bisa ada? Ayah, jangan dengarkan perkataan orang ini. Sedikit lagi kita akan menang, bukan? Ayah cukup selesaikan perang ini. Aku baik-baik saja. Wayan Segara. Saya tidak menyangka kamu seorang licik seperti ini. Tidakkah kamu berpikir dirimu pengecut? Pengecut, ini namanya strategis.
Banyak prajurit kita yang bisa hidup sampai sekarang karena strategi ini. Lepaskan putri saya. Lebih baik kamu berhadapan dengan saya. Jika aku mati, maka kerajaan mula yang menang. Hah? Untuk apa saya susah-susah menculik wanita ini jika ujung-ujungnya saya masih berhadapan dengan Anda? Ayolah Wayan Dahar, sekarang pilihlah kerajaanmu atau putrimu. Baiklah, jika itu yang kamu mau. Saya, raja dari kerajaan pesisir, Wayan Dahar, menyatakan bahwa pihak kami telah kalah dalam peperangan ini. Ayah tidak, jangan katakan kita kalah. Kalian semua dengar itu? Saya sudah tidak butuh wanita ini lagi. Tidak, tidak, putriku. Wayan Segara, saya bunuh kamu. Baru saja Wayan Dahar hendak membunuh Wayan Segara. Tanpa diduga, Ida Bagus terlebih dahulu menghunuskan trisolanya ke arah sosok yang selama ini dia panggil Ayahanda. Saya tidak menduga kamu akan seperti ini. Sebenarnya saya tahu tentang kamu dan dia. Sekarang wanita itu sudah tidak ada. Dengan ini kamu bisa menjadi raja tanpa kelemahan. Cinta tidak membuatku lemah ya. Nyatanya, sekarang aku cukup kuat untuk melawanmu. Perang tersebut berakhir begitu saja tanpa adanya arah kemenangan yang jelas. Meskipun awalnya kemenangan hampir dipegang oleh kerajaan pesisir, namun Wayan Segara sudah mengakui kekalahan. Di satu sisi, Wayan Segara yang kalah itu menjadi raja dari kerajaan laut, dibunuh oleh putranya sendiri. Bingung, terus 3, 2, 1, nyelam ke arah yang hitam. Tak miring lagi kayak awal, tak miring. Gitu loh, masih aman sih, masih aman. Kakak nggak kelihatan baunya dikit, tapi nggak apa-apa. Pendek banget tuh kayaknya pintunya ya. Coba gue tiduran di sini bos. Iya, ada di situ. Ya, coba tuh tiduran tuh. Tiduran. Oh, dioper-oper gitu ya, tau? Bukan. Kalau nanti tarik gue. Kenapa nggak dioper aja? Dikomando oleh Wayan Segara. Trisolanya tampak kebalik. Ida Bagus. No, I can't laugh yet. I've got to hold it in. Bentar. Terus. Kita keluar. Woi, Ida Bagus. Gimana ya? Lu bukan bapaknya, gue manggil nih. Iya, coba panggil anak gue. Nah, belum dipanggil dan nengok. Bingung. Set, penyu masuk. Yes, pelan. Yuk, tangan tangguh kelihatan, turunin lagi. Gak apa-apa. Terus keluar dari screen. Talat, konsisten. Iya. Oke, 1, 2. Tunggu.